Halo brosis, balik lagi di channel Dr. Lonlim. Nah, bagi brosis yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, dan nyalakan tombol lonceng, supaya brosis mendapatkan informasi terkait kesehatan, dunia kedokteran yang terkini, supaya kita semua tetap sehat, stay healthy. Yuk langsung lihat di videonya. Nah brosis, pada era ini, era teknologi 4.0, 2022 lah ataupun ke atas ya, pasti kita dari anak kecil, dewasa sampai orang tua itu gak asing dengan namanya komputer ataupun tipe elektronik lainnya. Biasanya kita sebut gawai ya, kalau nggak laptop, HP, tablet, perangkat elektronik lainnya lah. Nah, karena sudah terbiasa ini dan tentunya alat elektronik ini juga kita pakai saat kita bekerja. Kalau misalnya kita lihat dari data, pastinya seseorang melihat layar itu, time screen itu cukup tinggi tuh perharinya. Bisa mungkin karena nonton TikTok, Instagram, ataupun saat kita bekerja. Nah, ternyata hal ini bisa membuat kita memiliki beberapa masalah kesehatan, brosis. Misalnya kayak mata kering, ataupun yang kita lihat computer eye syndrome, dan juga bisa karena tension neck syndrome. Jadi ada sakit pada leher karena terlalu sering menunduk lihat komputer. Nah, di sini kita mau bahas nih, gimana sih sebagai anak muda yang pastinya ke depan bakal bekerja memakai perangkat elektronik terus-menerus, itu kita memperhatikan dari segi ergonominya, atau yang biasa kita lihat dari segi postur tubuhnya. Supaya apa? Supaya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dapat menunjang kita terhindar dari penyakit-penyakit karena pemakaian perangkat elektronik. Nah, biasanya ilmu ini kita sebut dengan VDT Ergonomics, Visual Display Terminal Ergonomics. Nah, di sini kita bakal ada 4 tips sederhana aja. Tips ini sangat sederhana, tapi yang penting kita praktekkan dan secara konsisten menjadikan kebiasaan, brosis. Ada 4 tips, yuk kita simak tipsnya apa aja yuk. Nah, yang pertama adalah waktu saat melihat layar. Ternyata saat kita misalnya seperti ini, kita melihat layar komputer terus-menerus, atau kita melihat layar HP terus-menerus, itu pasti ada pancaran radiasi yang dari layar ke mata kita. Nah, radiasi itu terkadang bisa membuat kita jadi computer vision syndrome, atau ya biasanya disebut kelelahan mata karena kebanyakan lihat layar komputer. Nah, kelelahan mata itu memiliki gejala seperti matanya kering, ataupun bisa sakit kepala, sakit di leher, seperti itu. Nah, kenapa kita bisa terjadi computer vision syndrome itu? Ternyata karena saat kita fokus melihat layar gawai, komputer ataupun HP, mata kita terus berakomodasi. Jadi fokus ke layar tersebut. Dan akhirnya apa? Hal tersebut akan menyebabkan kedipan mata kita ternyata berkurang dari penelitian. Jadi saat kita ngelihat biasa sama ngelihat komputer, itu saat kita lihat komputer karena fokus, kedipan mata kita berkurang. Karena kedipan mata yang berkurang itu membuat mata itu lebih cepat lelah, seperti itu. Nah, sebenarnya ada tips yang simple untuk kita bisa mengingat gimana sih waktu kita untuk mengistirahatkan mata saat bekerja di depan layar komputer. Nah, ternyata tips yang pertama itu kita bisa pakai 20-20-20 rules, atau rules peraturan 20-20-20. Jadi setiap kita 20 menit melihat layar, kita mengistirahatkan mata 20 detik dengan melihat objek yang sejauh 20 kaki. Jadi misalnya kita ngelihat layar ini selama 20 detik, lihat layar komputer. Setelah itu kita lihat ke jaraknya 20 kaki selama 20 detik. Nah, kita bisa contoh nih ya. Kalau misalnya kita kerja 20 menit, kita lihat 20 detik ke situ. Nah, dengan kita bisa terbiasa seperti itu akan membantu banget nih, brosis, untuk mengistirahatkan mata kita, supaya mata kita nggak lelah ataupun terkena computer vision syndrome. Nah, tapi bagi brosis yang merasa kayaknya terlalu cepet deh dok, masa saya setiap kali 20 menit harus terdistract, harus istirahatin mata. Nah, ada beberapa jurnal juga yang mengatakan bahwa kita bisa juga membiasakan itu setiap 2 jam lihat layar komputer atau lihat layar HP, itu kita mengistirahatkan mata selama 15 menit. Nah, mungkin itu lebih simpel ya, brosis ya. Jadi kita perlu, kalau misalnya belum terbiasa, mungkin bisa pakai alarm setiap 2 jam supaya kita terbiasa. Habis 2 jam kerja, kita istirahat 15 menit. Nah, sambil nanti istirahat, selain mengistirahatkan mata, kita bisa istirahat yang lain seperti berdiri, stretching, dan lain-lain. Nah, jadi itu ya tipsnya.
Tips yang pertama adalah kita mengistirahatkan mata. Nah, selanjutnya tips yang kedua itu adalah posisi tubuh kita. Jadi ternyata saat kita bekerja, apalagi saat duduk ini, itu sangat tidak ergonomis keseringannya, apalagi karena laptop. Coba kita lihat di sini ya. Saat kita melihat laptop di sini, itu pada jarak pandang kita pasti kita bakal lihat ke bawah derajatnya. Padahal yang direkomendasikan derajat menunduk itu untuk melihat layar komputer optimalnya sekitar 10-15 derajat, brosis. Jadi sekitar ya kalau bisa lurus lah, tapi bisa 10-15 derajat. Jadi di sini. Nah, posisi layar ini sangat penting. Kalau misalnya kita pakai layar komputer biasa, mungkin dia kan kayak gini ya. Dia ada layar, terus bawahnya ada ganjelannya. Jadi saat kita lihat ini lurus. Tapi saat laptop ini biasanya kan pasti bakal kita bikin menunduk. Nah, itu bisa kita memakai alat ganjelan laptop. Supaya apa? Supaya mata kita nggak terlalu nunduk kayak gini. Karena saat ternyata kita terlalu nunduk ke bawah, itu akan membuat leher kita nunduknya bakal lebih dari 30 derajat. Nah, itu bisa membuat tension neck syndrome. Jadi tekanan pada leher terlalu tinggi karena kita terus-terusan fleksi pada leher ke bawah. Nah, ganjelan ini dulu sebelumnya karena saya juga kerjanya sering lihat laptop, membuat nunduk terus, ternyata muncullah gejala neck tension syndrome itu. Nah, selanjutnya kita coba memakai ganjelan laptop, di mana ganjelan laptop ini kita taruh seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah supaya layar komputer itu bisa meningkat ke atas karena kita pakai ganjelan seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata saat kita ganjel seperti ini, laptop itu bisa kita buat sejajar dengan mata kita, ataupun kita bisa bikin setidaknya 10-15 derajat kita jangan terlalu nunduk. Nah, seperti ini. Setelah kita pakai ganjelan laptop ini, pastinya posisi duduk kita, kepalanya nggak terlalu nunduk ke bawah kan, jadi lebih sejajar. Nah, ini bisa menghindarkan kita dari computer neck syndrome. Nah, selain posisi lehernya dalam kita bekerja di komputer, ternyata posisi duduk juga sangat penting. Di mana posisi duduk yang diharapkan itu kaki kita harus menapak ke lantai, jadi jangan ngatung gitu ya. Kalau misalnya ternyata kursi terlalu tinggi, kita bisa pakai footrest. Jadi kita ganjel kakinya, mungkin bisa pakai apapun itu yang buat ganjelan supaya kaki kita tetap 90 derajat dan napak ke lantai. Selain posisi kaki, kita juga harus memperhatikan posisi tangan kita. Jadi diharapkan tempat duduknya itu bisa dinaik turunkan seperti ini supaya pertama kakinya nyaman, kedua juga harus ada tempat istirahat pada tangan supaya tangan kita bisa istirahat seperti ini, memposisikan 90 derajat. Nah, salah satu tips yang penting mempertahankan posisi tubuh yang baik itu memiliki kursi yang adjustable. Jadi bisa dinaik turunkan dan diposisikan sesuai yang kita perlukan. Oke, jangan lupa langsung nyari kursi di toko atau kursi terdekat ya. Selanjutnya pencahayaan. Jadi diharapkan saat kita bekerja itu di layar komputer kita tidak ada glare ataupun kesilauan karena pancaran dari cahaya lain. Contoh misalnya saat kita mengerjakan laptop di sini, ada pancaran lampu dari belakang yang menyebabkan memantulkan cahaya itu di layar komputer ini. Nah, tentunya glare itu ataupun silau akan membuat mata kita juga lebih cepat lelah. Dan juga kita jangan bekerja saat kita kerjain laptop, ini ada layar komputer, di depan ada jendela yang cahaya masuk ke dalam. Akhirnya apa? Cahaya luar mengalahkan cahaya dari komputer. Nah, itu juga akan meningkatkan daya akomodasi mata kita dan membuat mata lebih lelah. Nah, seperti ini saat kita take kamera ini, take video ini juga tidak boleh disarankan ya kalau misalnya kita bekerja terus-menerus. Karena apa? Ini ada layar komputer, depannya ada cahaya lebih terang. Nah, ini akan membuat mata kita lebih berakomodasi ke komputer. Diharapkan pencahayaannya itu optimal, jangan terlalu terang dan terlalu gelap, dan cahayanya berasal dari atas. Kalau bisa sih 90 derajat ya dari atas, jadi tidak boleh dari depan cahayanya ataupun dari belakang. Nah, yang terakhir, kita jangan lupa untuk stretching badan, stretching tubuh kita. Karena pada posisi duduk ini, kita bisa lihat di gambar ini, bahwa saat posisi duduk ternyata daya tekanan ke badan kita tuh lebih tinggi dibandingkan berdiri. Tentunya saat posisi duduk ini, tekanan pada lumbal sakral kita atau di tulang belakang itu lebih tinggi, yang bisa menyebabkan sakit pinggang ataupun low back pain kemungkinan lebih tinggi. Maka dari itu diharapkan kita juga jangan lupa stretching setiap kali kita bekerja di depan layar komputer. Nah, bisa pada waktu kita istirahatkan mata setiap 2 jam sambil kita stretching. Nah, ini ada contoh stretching yang bisa kita lakukan saat duduk. Nah, setiap gerakan itu bisa ditahan selama 6-8 detik. Yuk, coba kita ikutin ya brosis ya untuk stretching ya. Nah, jadi kita bisa stretchingkan leher karena yang tadi lehernya kemungkinan bisa menunduk ataupun pada posisi statis terus-menerus. Nah, ini setiap posisi kita bisa lakukan 1-8 detik. Ini kita bisa lakukan 6-7 detik.
Jadi pertama adalah leher. Oke, selanjut leher, kita bisa stretchingkan tangan nih seperti ini. Oke. Ini bahu. Oke, setelah bahu kita bisa stretchingkan ini, pinggang seperti ini. Jadi pegangkan tangan ke sandaran kursi ya. Maka dari itu penting ada kursi yang bersandar, ada pegangan tangannya. Oke, yang terakhir ini. Nah, ternyata dengan stretching yang simple tadi, nggak memakan banyak waktu ya. Mungkin sekitar 1-2 menit, itu bisa membuat otot-otot kita lebih rileks. Tentunya bisa menghindarkan dari tension neck syndrome, ataupun low back pain, nyeri punggung, seperti itu. Yang penting kita bisa melakukan ini secara rutin dan konsisten. Nah, coba yuk brosis. Tadi itu merupakan 4 tips yang bisa kita terapkan saat kita kerja terlalu lama di komputer. Atau mungkin brosis sebagai konten kreator, sebagai pekerja kantoran, itu kan pasti sering lihat komputer. Nah, 4 tips simple ini, kalau misalnya kita terapkan secara konsisten, itu bisa membuat kita terhindar dari masalah kesehatan, ataupun juga bisa membuat kita lebih produktif nih saat bekerja. Karena kan saat kita ikutin 4 tips ini, kita lebih fit tentunya. Nah, brosis, semoga 4 tips ergonomi terkait penggunaan layar komputer yang tadi bermanfaat buat brosis. Jangan lupa buat brosis, kalau misalnya memang bermanfaat, subscribe channel ini supaya mendapatkan info terkini. Oke brosis, sampai ketemu ya di video berikutnya. Semoga kita tetap sehat dan terus berkarir di era digital ini. Sampai bertemu di video berikutnya brosis. Stay healthy.